Kalau ngobrol bareng Jonathan Frizzy, ini saya langsung berasa muda. Kenapa? Gua mau sama Ijong tahun mana ya? Hah? Pertama kali Gue syuting jauh beda 10 tahun kita. beda 10 tahun. Mungkin umur bisa jadi hampir sama, Ri. Cuman muka jauh tua lu. Tapi Ijong ini sudah terjun ke dunia televisi sejak tahun 97. Tahun 97 itu pertama kali ada sinetron ya? Ya, sinetron. Apa judul itu? Dulu sama Bella Safira sih, aku lupa judulnya. Iya udah. Kayak Dewi Fortuna deh. Dewi Fortuna ya? Iya, iya. Itu berarti udah lebih dari 10 tahun ya, udah lebih dari 10 tahun ya? Saya baru mau masuk SMP soalnya. Hah? Baru masuk SMP? Gua tuh masih di inkubasi. Ya. Dikubas. Tapi sebenarnya kalau zaman 97 itu sinetron itu belum ada stripping ya? Belum, itu masih mingguan, masih Weekly ya. Industrinya juga dulu masih yang satu episode itu bisa diselesaikan dalam Satu episode seminggu. bisa 4 hari, 5 hari. 4 hari? Iya. Sekarang satu episode tuh, 2 episode bahkan bisa Bisa diselesaikan sehari. dalam 1 hari. Nah menurut kamu gimana nih perkembangan Kamu. industri menurut ente gimana? Perkembangan sinetron di Indonesia dari mingguan 4 hari sampai sehari 2 episode. Kalau aku bilang sih gila banget ya. Di Indonesia itu cuman di kita doang yang kayak gini. Karena dari kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman produser di India, di Amerika aja mereka walaupun yang stripping aja mereka nyelesainnya jauh-jauh hari gitu. Jadi mereka benar-benar dulu. konsep gitu, stok dulu gitu. Kalau kita gila deh, 2 episode juga hajar hari itu juga gitu. Jadi nggak heran makanya kebanyakan kenapa sinetron kita banyak yang nggak continuity yang kayak gitu-gitu. Tapi ya untuk cari duit Nggak jelek juga. Nggak jelek Jadi juga sih. pikirannya mindednya jadi ke industrialis bukan Industri. ke Industri, idealis betul. jatuhnya sih. Tapi yang menjadi fakta adalah walaupun dibuatnya dengan sistem yang ngebut gitu ya, sehari 2 episode, kualitasnya kita masih lebih bagus daripada negara sebelah. Oh iya dong. Yang membuat sinetron berapa hari dari sisi tayangan, cerita dan juga gambar kita masih jauh lebih bagus. Bahkan tayangan kita yang udah berapa tahun yang lalu itu dibeli oleh mereka Iya, untuk ditayangin banyak ulang. Cuma pemain-pemain sinetron Indonesia terkenal banget ya, Terkenal lebih lagi di terkenal sana. daripada pemain mereka Iya. yang di sana. Boleh juga tepuk tangan untuk sinetron Indonesia, luar biasa nih. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kamu diberikan kesempatan untuk bermain dalam serial, tapi di luar negeri kamu pilihnya di mana? Amerika dong. Nggak usah jauh-jauh Amerika deh, di Asia deh, di Asia. Asia, di Korea. Korea ya? Iya. Kenapa emangnya? Karena kayaknya mereka buat film atau serial tuh bener-bener serius banget gitu. Jadi dari touchingnya, bukan berarti Indonesia nggak bisa ya, cuman dari cara mereka nge-shootnya, terus dialog-dialognya bagus aja. Gitu. Angle-nya, itu dia. Mungkin kalau mereka kerja di sini nggak akan bisa kayak gitu sih. Tapi yang maju sih di Asia memang industri perfilman itu Korea dan India Iya. Iya, yang benar. sangat maju. Dia bahkan menyamai di Hollywood juga. Ya soalnya mereka tidak memiliki sistem stripping yang setiap hari tayang. Mereka biasanya musiman seminggu, setiap minggu dan kemudian selesai entah 3 bulan atau per 13 episode. Tapi bicara sekarang lebih ke kehidupan Ijong sendiri. Nah ini mungkin ada beberapa hal yang bisa dijelaskan oleh Ijong. Walaupun ini versi yang berbeda. Kalau saya keluarkan beginian ini maksudnya apa Jong? Action figure. Action figure. Kamu tuh suka ngumpulin beginian ya? Iya, ya, lagi gila-gilanya banget. Gila-gila. Pahlawan siapa yang paling suka kamu kumpulin? Awal-awal sih ini ya acak gitu, jadi suka ngumpulin kayak ada Superman segala macam gitu. Tapi sekarang lebih ke Predator gitu, jadi kayak lebih ke penjahat-penjahat gitu. Villain ya? Villain. Yang Togito aku bawa deh. apa? Togito dibawa salah satu. Oh, maksudnya contoh penjahatnya apa? Oh, gitu Pak. Ini udah udah puas dia. Tapi ngumpulin ini baru atau udah lama? Dari bulan Januari sih. Dari Januari kemarin ya. Iya. Jadi satu hobi baru ya. Tapi kata si teman-teman yang koleksi juga katanya walaupun bulan Januari kayaknya udah ngumpulin 4 tahun gitu. Jadi lapar mata gitu. Jadi beli yang banyak gitu sampai loh beli banyak banget. Gue rugi banyak banget gitu ya. Kayaknya rugi gitu. Oh, tapi kalau hobi biasanya kan terbayar kalau kita puas gitu. Iya sih, iya. Nah, rasa kepuasannya apa sih kalau ngumpulin muka-muka penjahat gitu? Nggak tahu ya, puas banget aja ya. Kayak anak kecil dapat kado gitu. Dapat hadiah mainan. Oh, berarti ini bininya Ijong udah tahu. Kalau besok-besok mau ngasih kado, kasih boneka penjahat. Ya mungkin saja di antara mantan pacarnya ada yang masih menganggap Ijong penjahat. Penjahat hati maksudnya. Ya, ada lagi nih. Kalau saya keluarkan ini. Katanya kamu lagi sering bersihin beginian ya? Bersihin mainannya. Ya kebetulan lagi buka car wash udah berjalan setahun sih. Ada cuci-cuci mobil kecil-kecilan gitu.
Oh gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali FTV dan juga film yang beredar gitu. Sedangkan kamu sekarang sudah mempunyai side bisnis lain. Apa kamu tidak mengutamakan lagi kerjaan kamu sebagai aktor atau gimana? Sempet sih, ternyata emang passionnya dari awal kan hasratnya tuh pengennya syuting itu udah dunia banget ya gitu kan dari awal kan. Sempet vakum setahun 2 tahun, kangen juga akhirnya gitu. Tapi kemarin-kemarin udah mulai syuting lagi sih. Oh udah mulai, maksudnya udah mulai. Walaupun sekarang juga ada bisnis juga ya? Iya, tapi bisnis nggak bisa tinggalin sih. Nggak bisa ya? Ya udah kayak biasanya kalau bisnis untuk laki itu mainan gitu. Jadi ketika ini dibawa terus, dipegang terus jadi sesuatu yang Sama kayak Ari, masa tuanya udah terjamin karena bisnisnya banyak gitu. Tua ngomong tuanya itu aja kenceng banget ya makanya. Sekarang kalau berbicara mengenai pesinetronan Indonesia, kamu kira-kira punya kritik nggak untuk sinetron Indonesia? Apa ya? Ya buat gebrakan lagi aja deh, nggak usah disesalin walaupun industri juga banyak pemain yang seneng dengan hasil dari industri kita sinetron stripping ini. Jadi aku bilang ya tetap maju, tetap buat gebrakan aja lah untuk beberapa produser. Tapi kalau misalnya soal mimpi nih kan FTV sinetron itu lebih banyak menjual mimpi. Buat Misalnya tangkapannya orang kaya kayaknya kaya banget gitu. Jadi impian menurut lu gimana? Sama gitu nggak? Susah sih, kadang-kadang penonton kita juga yang maunya kayak gitu. Jadi udah diminimalisir juga tetap aja ternyata ratingnya drop gitu. Jadi ya harus yang agak-agak lebay dikit lah gitu. Itu kemampuan penonton sendiri sih. Ya sepertinya untuk cerita yang agak sedikit twisting, nggak terduga, itu kurang laku mungkin di sini ya. Nggak laku. Jadi ya industrinya seperti itu kita masih ngikutin dulu lah. Ikutin dulu. Tapi berbicara mengenai cerita, banyak juga katanya Indonesia ceritanya kemudian ditiru oleh sinetron luar atau juga sebaliknya. Bahkan sinetron luar pun sinetron luar menjadi inspirasi dari para penulis-penulis Indonesia. Bukan hanya di sinetron, tapi juga di dunia musik juga terjadi seperti itu. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Jonathan Frigi. Udah masuk studio, terima kasih Ji. Dan inspirasi musik tersebut akan kita bahas di segmen berikutnya di Tonight Show.